Namun Nabi Isa tidak disalib dan tidak dibunuh. Allah membantah perkataan orang-orang Yahudi. Wa qaulihim inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam wa Rasulullah. Dan perkataan mereka yang mengatakan inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam wa Rasulullah. Sungguh kami orang Yahudi telah berhasil membunuh Isa putranya Maryam yang seorang rasul utusan Allah. Allah bantah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Wa qawlihim inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin minhu ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Nabi Isa alaihissalam suatu sosok yang merupakan sosok kontroversial di antara umat manusia yang ada di alam semesta ini, antara umat Islam dengan umat Nasara dan umat Yahudi. Orang-orang Islam menganggap Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi yang mulia, bukan Tuhan, bukan pula anak Tuhan. Adapun orang-orang Yahudi menganggap Nabi Isa adalah anak zina dan mereka mengaku telah membunuh Nabi Isa dengan menyalib Nabi Isa. Adapun orang-orang Nasara menganggap Isa adalah anak Tuhan atau dia adalah Tuhan sendiri. Ini tentunya yang benar adalah apa yang diyakini oleh orang-orang Islam, ya, sebagaimana dituturkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Kita akan membacakan kisah Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama dari surat Maryam mulai ayat 33 dan seterusnya. Allah berfirman, "Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin." Sungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di atas alam semesta. Di sini Allah menyebutkan bagaimana Allah memuliakan keluarga Ibrahim dan juga keluarga Imran. Karena keluarga Imran ini adalah keluarga yang sangat mulia. Imran adalah salah seorang alim ulama, ya, di kalangan Bani Israel. Dan dia adalah pemimpin para ulama yang mengurus Baitul Maqdis, mengurus Al-Masjid Al-Aqsa, mengurus Al-Masjid Al-Aqsa. Dan dia memiliki seorang istri, ya, yang disebutkan oleh ahli sejarah tadinya adalah seorang wanita yang mandul. Namun akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bernazar ingin punya anak, ya. Kalau dia punya anak, ingin agar anaknya benar-benar berkhidmah kepada Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Dia berdoa, "Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku bernazar, ya, kalau aku punya anak maka dia akan menjadi seorang anak yang berkhidmah kepada Engkau, yaitu berkhidmah kepada Masjid Aqsa, maka terimalah nadarku ini. Sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Dan dia tidak tahu isi perutnya laki atau perempuan. Dan dia sudah bernazar bahwasanya anaknya kalau laki-laki akan menjadi pengurus Masjid Aqsa. Allah berfirman, "Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa." Tatkala dia melahirkan, ternyata anak yang dilahirkan bukan laki-laki, tapi perempuan, yaitu Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at. Dia berkata, "Ya Allah, sungguhnya yang aku lahirkan bukanlah anak laki-laki, tapi anak perempuan." Wallahu a'lamu bima wada'at. Kata Allah, Allah tahu apa yang dia lahirkan. Wa laisa dzakaru kal untha. Dan laki tentu tidak sama dengan perempuan. Kemudian dia berkata, "Wa inni sammaituha Maryam." Sungguhnya aku menamakan putriku ini dengan Maryam. Maryam menurut bahasa mereka artinya pelayan. Maksudnya melayani Masjidil Aqsa, yang dia abidah. Dalam makna yang lain adalah abidah, itu wanita yang rajin beribadah. Wanita yang rajin beribadah karena dia khusus untuk beribadah di Masjidil Aqsa.
Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku memohon perlindungan kepada Engkau ya Allah, ya agar melindungi Maryam dan melindungi keturunannya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya, menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik, dan Allah mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria sebagai pengurus Maryam. Jadi waktu Maryam lahir, maka ibunya segera membawa Maryam ke para pendeta atau para rahib yang ada di Masjid Al-Aqsa agar mereka yang merawat Maryam ya. Karena mereka rebut-rebutan, mereka bangga, ini putri dari pimpinan kami, yaitu Imran. Imran pimpinan mereka ya. Kalau ada yang ingin berkorban, memberi korban kepada Tuhan, maka melalui Imran ya, bapaknya Maryam. Maka mereka berebut-rebutan untuk mengurus Maryam. Akhirnya Zakaria mengatakan, Nabi Zakaria alaihissalam, saya yang lebih utama untuk mengurus Maryam karena saya adalah pamannya. Istri Zakaria adalah saudari dari ibunya Maryam. Istrinya Zakaria adalah saudari dari ibunya Maryam, istrinya Imran. Paham? Oleh karenanya istrinya Zakaria adalah bibinya Maryam. Maka Zakaria berkata, saya lebih utama untuk mengurus ponakan saya karena istriku adalah bibinya. Akan tapi para pendeta tersebut tidak terima. Mereka berebutan untuk merawat Maryam. Akhirnya mereka pun melakukan undian. Mereka melakukan undian. Ya, dan mereka ada bersengketa untuk rebutan siapa yang harus merawat Maryam. Ternyata undian keluar nama Zakaria. Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik, wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yaqulu Maryam, wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun." Kata Allah, inilah kabar gaib yang aku ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Kau tidak hadir di sisi mereka tatkala mereka sedang mengundi, dan kau tidak hadir tatkala mereka sedang bersengketa. Tapi Nabi Muhammad bisa menceritakan kisah ini padahal beliau tidak hadir karena wahyu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Maryam dirawat oleh Zakaria, oleh pamannya ya, oleh pamannya atau suami bibinya. Kemudian ya, mulailah Maryam tumbuh dan berkembang sampai akhirnya dia menjadi seorang wanita yang dewasa. Ya. Jadi seorang wanita yang dewasa. Kemudian tatkala dia menjadi seorang wanita yang dewasa, Maryam kemudian membuat semacam mihrab, yaitu semacam kamar khusus di Masjidil Aqsa untuk dia bisa konsentrasi ibadah di situ. Sementara Zakaria terus merawatnya, ya, membawakan makanan buat Maryam karena memang dia sudah dinadarkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesibukan yang lain. Jadilah Maryam wanita yang terkenal di kalangan Bani Israel, wanita yang soleha yang telah menadarkan, ibunya menadarkan dirinya untuk berkhidmat kepada Masjidil Aqsa. Maka pamannya Zakaria senantiasa membawa makanan kepada Maryam. Namun ada hal yang aneh yang dialami oleh Maryam, dilihat oleh Zakaria alaihissalam. Zakaria juga seorang nabi. Dan kebetulan Zakaria tidak punya anak. Dia tidak punya anak. Dia udah tua, istrinya juga mandul. Makanya dia senang untuk merawat ponakannya. Ya, tidak ada anak, maka dia senang untuk merawat Maryam. Suatu hari kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, wajada 'indaha rizqa." Setiap kali Zakaria masuk di kamarnya Maryam, dia mendapati ada makanan, ada rizki di situ. Dia heran. Siapa yang ngantarin makanan ini kepada Maryam? Qala ya Maryamu anna laki hadha. Maka Zakaria bertanya, wahai Maryam, dari mana kau dapatkan rezeki ini? Qalat huwa min indillah. Kata Maryam, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki ya kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Disebutkan oleh para ahli tafsir, Zakaria heran. Dua hal yang aneh. Pertama, kok tiba-tiba ada makanan ini di kamar Maryam? Tidak ada yang mengantar karena dia yang bertanggung jawab untuk merawat Maryam. Siapa yang mengantar makanan? Yang kedua, makanannya juga aneh. Di musim panas ada buah-buah yang tidak tumbuh di musim dingin. Tatkala di musim dingin tiba-tiba ada buah-buah di kamar Maryam yang tidak tumbuh kecuali di musim panas. Maka aneh bagi Zakaria, maka dia bertanya, "Anna laki hadza?" Dari mana kau dapat makanan seperti ini? Maka kemudian Maryam mengatakan, dari Allah Subhanahu wa taala.
Di situlah kemudian Allah berfirman, "Hunalika da'a Zakaria rabbah." Maka tatkala itu Zakaria pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang baik, innaka antas sami'ud du'a, sungguhnya Engkau Maha mendengar dan mengabulkan doa. Tadinya Zakaria sudah tidak ada harapan untuk punya anak. Pertama dia sudah sangat tua dan istrinya mandul. Tapi tatkala dia melihat keajaiban Maryam yang tinggal di mihrab saja, tahu-tahu ada makanan datang dan makanannya pun aneh. Di musim dingin tiba-tiba ada buah-buah yang tidak tumbuh kecuali di musim panas, dan di musim panas tiba-tiba ada buah yang tidak tidak keluar kecuali di musim dingin. Maka dia melihat ada keajaiban pada Maryam. Maka tatkala itu dia memberanikan diri untuk berdoa kepada Allah, minta agar punya anak. Yang Allah abadikan dalam di awal surat Maryam. Inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fahab li min ladunka waliya. Dia mengatakan, ya Allah, sungguhnya aku sudah sangat tua, tulangku sudah sangat lemah, rambutku sudah beruban. Orang kalau sudah tua susah punya anak. Kemudian istriku mandul, tapi saya tidak pernah putus asa dari doamu ya Allah. Maka dia pun berdoa dan ternyata Allah kabulkan hingga dia punya anak namanya Yahya. Intinya hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulailah Maryam semakin terkenal di kalangan Bani Israel ya, bahwasanya dia adalah seorang wanita yang sangat salehah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia sudah bertekad untuk ya berkhidmah kepada Masjidil Aqsa ya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala ingin memberi kemuliaan kepada Maryam dengan memberikan seorang anak tanpa bapa, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Allah sebutkan kisah bagaimana Maryam mengandung, bagaimana ujian yang dia alami tatkala melahirkan Nabi Isa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 16 dan seterusnya. Kata Allah, "Wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya." Dan sebutkanlah atau ingatlah dalam Al-Qur'an tentang kisah Maryam, ceritakan tentang kisah Maryam. Tatkala dia menjauh dari keluarganya di suatu tempat di sebelah timur Masjidil Aqsa. Itu dia ingin lebih konsentrasi. Ya, dia agak menjauh, kemudian dia membuat suatu tutupan. Fattakhadat min dunihim hijaban. Dia membuat suatu hijab menghalangi dia agar orang tidak ada yang mengganggu dia untuk dia bisa konsentrasi beribadah. Tujuannya dia menjauh ke arah timur, meninggalkan Masjidil Aqsa untuk lebih konsentrasi beribadah, dan dia pasang hijab. Tiba-tiba Allah uji. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Maka kami pun mengirim kepada Maryam ruhana, yaitu malaikat Jibril. Fatamatsala laha basharan sawiyya, dan malaikat Jibril menjelma menjadi seorang lelaki yang sawiyya. Sawiyya itu artinya sempurna, sangat tampan. Sangat tampan, malaikat Jibril menjelma menjadi seorang lelaki yang sangat tampan. Kemudian dia bertemu dengan Maryam. Maryam kaget. Dia sudah pasang hijab, tiba-tiba muncul lelaki yang sangat tampan di hadapan Maryam. Maka dia pun segera berkata, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maka segera dia berlindung kepada Allah. Dia seorang wanita digoda dengan lelaki yang tampan seperti ini, tempat yang jauh tidak ada yang lihat. Ini godaan berat bagi Maryam. Apalagi lelaki tersebut sangat tampan karena dia adalah malaikat Jibril. Maka langsung dia berkata, a'udzu birrahmani minka. Aku berlindung kepada Allah dari engkau, dari godaanmu. Dia menyangka lelaki ini ingin melakukan keburukan. Dia menyangka lelaki ini ingin menzinahinya, ternyata ingin merayunya, ternyata itu malaikat Jibril. Kemudian dia mengatakan, in kunta taqiyya, kalau kau memang bertakwa. Dia ingatkan, pertama dia meminta perlindungan dari Allah untuk dirinya, yang kedua dia ingatkan, wahai fulan, hendaknya kau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menggodaku. Kemudian malaikat Jibril menjawab, dan ini menunjukkan ya Maryam ya alaihi salam adalah seorang wanita yang suci ya. Wa Maryam badata Imran allati ahsanat farjaha, dan Maryam yang telah menjaga kemaluannya ya, wanita yang suci, tidak sebagaimana tuduhan orang-orang Yahudi yang mengatakan Maryam adalah wanita yang berzina dengan seorang tukang kayu sehingga lahirlah Isa alaihissalam ya. Tatkala dia digoda oleh seorang lelaki yang tampan seperti ini, dia segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia ingatkan, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Jibril pun berkata, qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya. Sungguhnya aku adalah utusan dari Tuhanmu
untuk mengabarkan engkau akan mendapatkan anugerah seorang anak yang suci. Maryam lebih kaget lagi. Qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya. Bagaimana aku bisa punya anak sementara aku tidak pernah disentuh oleh lelaki sama sekali dan aku bukanlah wanita pezina. Dan benar kata Maryam, seorang wanita tidak mungkin punya anak kecuali dengan dua cara ini. Disentuh oleh lelaki atau dia wanita pezina sehingga hamil di luar nikah. Bagaimana saya bisa punya anak kata Maryam? Wahai malaikat, bagaimana saya bisa punya anak? Tidak ada laki yang pernah menyentuhku. Walam yamsasni bashar. Dan ini kalimat yang indah dalam Al-Quran. Aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki pun. Walam aku bagiya, dan aku bukan seorang wanita pezina. Apa kata malaikat Jibril? Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Demikianlah Rabbmu mengatakan itu mudah bagiku. Kalau ingin menghadirkan, menganugerahkan anak tanpa lelaki mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Walinaja'alahu ayatan linnas, agar ini dijadikan sebagai bukti kekuasaan Allah. Allah bisa menciptakan manusia tanpa bapa. Wa rahmatan minna, dan sebagai rahmat dari kami. Wa kana amran maqdiya, dan ini suatu perkara yang sudah ditetapkan. Tidak bisa kau menghindar wahai Maryam, kau pasti punya anak. Maka benarlah, ya. Akhirnya setelah itu Maryam pun mengandung. Allah menceritakan bagaimana Maryam tatkala mengandung. Kata Allah, "Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya." Maka dia pun mengandung. Antum bayangkan, Maryam bingung apa yang harus dia lakukan. Dia dikenal sebagai wanita yang soleha, wanita yang suci. Tiba-tiba kalau pulang ke kampung tahu-tahu mengandung, apa kata orang? Kalau dia bilang ini datang tiba-tiba, orang enggak ada yang percaya. Mau daftarkan 100 saksi bahwasanya saya hamil tanpa disentuh lelaki, tidak ada yang percaya. Tidak ada yang percaya. Zaman dulu tidak percaya, apalagi zaman sekarang, apalagi zaman now. Siapa yang mau percaya dia punya anak tanpa disentuh lelaki? Itu bayangkan bagaimana nafsiyatuha, ya, bagaimana kejiwaan psikologi Maryam tatkala itu. Berat. Akhirnya waktu dia mengandung, dia semakin menjauh. Takut dilihat oleh orang, takut jadi bahan pembicaraan orang. Bagaimana orang tahu kalau dia dalam kondisi hamil? Apa kata orang kampung, apa kata keluarganya, apa kata masyarakat, apa kata pendeta-pendeta. Sementara dia dikenal sebagai wanita yang soleha. Ujian yang sangat besar bagi Maryam. Kata Allah, fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Dia pun mengandung Nabi Isa alaihissalam. Maka dia pun pergi ke tempat yang lebih jauh lagi. Qasiyya itu jauh. Kemudian fa'aja'al makhadhu ila jidhin nakhlah. Tatkala dia mau melahirkan, maka dia kesakitan. Kata para ahli tafsir, terkumpul bagi dia 3 kesulitan. Pertama, ya, dia kesakitan, sakit ingin melahirkan. Kemudian dia kelaparan, kemudian dia kehausan, tidak ada orang juga. Dia sakit, kemudian lapar, kemudian haus. Terpaksa dia harus mencari sesuatu untuk dia makan, sementara dia sudah sangat kesakitan ingin melahirkan. Kata Allah, fa'aja'ahal makhadhu ila jid'in nakhlah. Akhirnya rasa sakit itu mengantarkan dia untuk pergi ke korma, ke pohon korma. Kemudian dia berkata, qalat ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Maka dia berangan-angan, seandainya saya meninggal, ya, sebelum terjadinya hal ini ujian berat sekali. Seandainya saya tidak dikasih ujian dengan ujian seperti ini. Dia tidak bisa milih karena Allah mengatakan wa kana amran maqdiya, kau tidak bisa menghindar Maryam, kau pasti punya anak. Dia mengatakan seandainya ada pilihan, saya ingin meninggal sebelum diuji seperti ini. Wa kuntu nasyan mansiya, dan saya orang yang terlupakan, tidak ada yang sebut-sebut saya. Kenapa? Karena ujian berat yang dia rasakan, kalau ketahuan orang bagaimana? Apa kata masyarakat? Ya. Ini perkara yang sangat memalukan. Kemudian fanadaha min tahtiha, tiba-tiba ada suara menyuruh kepada Maryam, Allah tahzani, jangan kau sedih wahai Maryam. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Sungguhnya Rabbmu, ya, telah mengalirkan sungai di bawahmu. Dia haus, maka Allah alirkan sungai supaya dia bisa minum. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqitu alayki rutaban janiyya, dan goyangkanlah, ya, akar dari pohon korma, niscaya akan jatuh rutop-rutop buah-buahan korma yang masih segar bisa kau makan. Akhirnya Maryam pun goyangkan akar korma, maka berjatuhlah buah-buah rutop. Kemudian dia makan. Saat itu pula dia melahirkan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya Maryam lahir tatkala ada
rutab, tatkala musim rutab, dan musim rutab adalah musim panas. Korma itu tidak keluar rutab. Antum tahu rutab kan, yang buat buka puasa itu, ya, yang agak masih seperti buah segar, warna coklat-coklat. Itu tidaklah keluar kecuali di musim panas. Jadi menurut Al-Qur'an, Nabi Isa bukan lahir di musim dingin, sebagaimana yang dipahami oleh kaum Nasrani yang lahir pada tanggal 25 Desember tatkala musim apa? Salju, ya. Musim salju, ya. Santa Claus turun kemudian bagi-bagi hadiah. Saya kemarin saya jalan sama teman ikhwan jenggot panjang di Malaysia, kita duduk, tahu-tahu ada orang barat, orang kafir, orang Nasrani. Dia lihat teman saya jenggotan, dia ketawa-ketawa. Bilang, "Kenapa ketawa?" Kayak Santa Claus katanya. Saya lupa ternyata Santa Claus jenggotan. Ternyata Santa Claus jenggotan. Dan itu juga yang disebutkan dalam Injil. Dalam Injil Lukas 2 ayat 6 sampai ayat 11. Injil menceritakan tentang bagaimana proses kelahiran Nabi Isa. Ya. Kata dalam Injil Lukas, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, untuk melahirkan. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu, perhatikan di sini, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jadi pada waktu Maryam melahirkan Isa atau Yesus versi mereka, ya, ternyata di kondisi di mana gembala-gembala sedang menjaga gembalaan mereka di waktu malam keluar di padang. Dan ini tidak mungkin musim dingin kata para ulama. Karena kalau musim dingin, kambing-kambing itu dimasukkan dalam kandang. Masa musim dingin dikeluarkan di padang, kedinginan, ada salju turun. Jadi menunjukkan bahwasanya kambing-kambing dikeluarkan di padang atau di rumputan itu musim panas, apalagi di malam hari. Itu berarti musim panas. Jadi yang benar, Nabi Isa lahir di musim panas, bukan di musim dingin. Adapun tanggal 25 Desember adalah musim apa? Musim dingin. Taib. Dan ini juga pelajaran bagi kita. Allah mengatakan, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutuban janiyya. Wahai Maryam, goyangkanlah akar pohon korma, niscaya akan turun korma-korma yang masih muda, masih rutab, ya. Saya tanya sama antum, Maryam dalam kondisi lemah, dalam kondisi mau melahirkan, kesakitan yang amat parah, kalau dia goyang akar pohonnya goyang atau tidak? Enggak, antum aja yang goyang enggak akan goyang, percaya aja. Kalau antum pergi ke Madinah, antum pergi ke pohon korma, antum goyang bawah, ente yang goyang. Pohonnya enggak goyang. Pohonnya enggak goyang. Kalau mau goyang dari atas mungkin, kalau dari bawah mau goyang enggak mungkin. Apalagi Maryam dalam kondisi sangat parah, sakit, akan melahirkan, enggak mungkin dia bisa goyang pohon. Tetapi Allah menyuruh Maryam untuk melakukan sebab. Yang penting ada usaha. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang kita melakukan sebab kecil, hasil di luar daripada yang kita persangkakan. Kenapa? Karena Allah yang mengatur. Yang penting Anda mencari sebab. Anda mencari sebab, Anda melakukan ikhtiar kalau istilah kita. Tapi akhirnya Maryam makan, kemudian air mengalir, dia bisa minum dari air tersebut, lahirlah anaknya. Sendirian dia melahirkan anaknya. Bagaimana sedihnya apa? Maryam. Ujian bagi Maryam, wanita yang sangat solehah, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah berkata, "Fakuli washrobi wa qarri aina." Wahai Maryam, makanlah buah korma tersebut, minumlah dari sungai tersebut, wa qarri aina, bahagialah engkau, senanglah engkau. Ya, hilang kesulitan yang dia hadapi. Dia lihat anaknya yang dia cintai lahir, ya, tanpa ayah. Kemudian kata Allah, "Fa imma tarawinna minal basyari ahadan." Kalau kau melihat seorang manusia, faquli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Kalau kau ketemu seorang, katakan, saya telah bernadar kepada Allah, aku tidak mau bicara sama siapapun. Jadi Allah suruh Maryam bernadar untuk tidak usah berbicara. Kenapa? Karena percuma Maryam berbicara. Ya. Maka Allah sudah tenang, Maryam tenang, sudah enggak usah ngomong. Kata Allah seakan-akan demikian. Kamu enggak usah ngomong wahai Maryam. Tidak mungkin kau bisa jelaskan keanehan ini kepada masyarakat. Akal mereka tidak akan bisa terima, nalar mereka tidak akan bisa terima. Ya, penting kamu enggak usah ngomong. Bukan tugasmu untuk menjelaskan, karena enggak mungkin kau bisa menjelaskan. Maka Allah memerintahkan Maryam untuk diam. Terkadang kita ada suatu masalah, kita mau jelaskan orang tidak bisa terima. Ya sudah enggak usah dijelaskan. Diam saja.
Apalagi kasus seperti Maryam binti Imran. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana ujian yang dihadapi oleh Maryam. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Maka dia pun setelah melahirkan Nabi Isa, dia susui Nabi Isa, si kecil Nabi Isa alaihissalam, kemudian dia bawa pulang kampung. Subhanallah, heboh ya. Ini Maryam yang dikenal sebagai wanita soleha, yang mengkhidmahkan dirinya kepada Masjidil Aqsa, yang tidak pernah berkenalan dengan seorang lelaki pun, yang tidak pernah tersentuh oleh seorang lelaki pun, yang selama ini menghilang, kita kira dia beribadah, ternyata dia berzina. Ujian berat dihadapi oleh Maryam. Maka dia pun bawa anaknya, tahmilu, dia gendong. Orang-orang mulai mengingkari. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, sungguh kau telah melakukan kemungkaran yang sangat besar. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Kok bisa kau seperti ini wahai saudarinya Harun? Ya, bisa jadi Maryam punya saudara namanya Harun ya. Bukan Nabi Harun ya. Nabi Harun ya, bukan tinggal di zaman Maryam ya. Maryam jauh setelah Nabi Harun ya. Tetapi mereka Bani Israel dahulu menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama para nabi ya. Jadi ada yang menyangka, Ustaz, apakah Maryam saudaranya Nabi Harun? Tidak ya. Nabi Harun saudaranya Nabi Musa. Maryam jauh sekali di bawah itu ya. Zamannya sangat jauh. Tetapi mereka Bani Israel menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama para nabi. Maka mereka berkata, ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun. Kenapa kok bisa demikian? Maka na abuki imra'a sau', ayahmu bukan orang buruk. Wa makanat ummuki baghiyah, ibumu juga bukan pezina. Kok kamu bisa begini? Kamu nurunin siapa? Dari mana bisa seperti ini? Jelas bapaknya siapa? Imran. Bapaknya Imran, pemimpin para pendeta. Ibunya wanita soleha, dikenal oleh masyarakat. Bagaimana kamu bisa demikian? Ini dalil bahwasanya menguatkan pada umumnya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu pepatah orang Indonesia, dan itu ada benarnya. Karena anak-anak tumbuh berkembang dengan didikan orang tua, dan pengaruh orang tua sangat besar. Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuwahidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanya lah yang merubah dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Pengaruh orang tua sangat besar. Kalau orang tua di rumah sering bohong, anaknya jadi nanti suka tukang bohong. Kalau orang tua di rumah sering angkat suara, teriak-teriak, anaknya juga, putrinya nanti. Kalau seorang wanita di rumah suka teriak-teriak sama suaminya, nanti putrinya juga suka teriak-teriak sama suaminya. Kalau bapaknya pelit, anaknya juga pelit. Ini pada umumnya, namun tidak harus demikian. Namun pada umumnya demikian, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau pepatah Arab mengatakan, faman syabaha abahu fama zalam. Barang siapa yang mirip dengan bapaknya, maka dia tidak berbuat zalim. Wajar kalau dia mirip dengan bapaknya. Ya. Ada anak saya cerita sama saya, dia gibahi temannya. Abi, teman saya pelit sekali Abi. Dalam hati saya tahu bapaknya juga pelit sama. Tapi saya tidak jawab begitu sama anak saya. Jadi akhlak anak tidak jauh dari akhlak orang tua. Ini pada umumnya, namun tidak selalu demikian. Ya. Oleh karenanya Maryam tidak bisa menjawab. Mereka tanya, kenapa bisa punya anak? Ayo Maryam, kenapa bisa punya anak? Allah sudah bilang jangan ngomong. Kamu sudah bernazar tidak akan bicara sama siapapun. Tidak ada cara lain. Maryam fa asyarat ilaih. Maryam bilang, tanya anak saya. Asyarat ilaih. Dia tidak ngomong, tapi dia mengisyaratkan agar kalian bertanya kepada putraku Nabi Isa. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kata mereka, wahai Maryam, jangan aneh-aneh. Gimana kita bisa ngomong sama anak kecil masih disusuin? Jadi Maryam sudah aneh, sekarang jadi kayak begini, suruh ngomong sama anak kecil. Bayangkan ya, kalau kita mungkin stres kayak begini, Maryam yang Allah uji dia, Allah tahu dia mampu untuk menghadapi ujian. Saking beratnya ujian sampai-sampai tadi kita sebutkan, dia berangan-angan sudah meninggal sebelum datang ujian ini. Karena dia khawatir tidak bisa menghadapi ujian yang berat, perkataan manusia, omongan manusia tentang harga dirinya. Akhirnya mereka berkata, bagaimana kami bisa ngomong sama anak yang masih engkau susui, masih kau gendong? Tiba-tiba Nabi Isa berkata, ngomong Nabi Isa, qala inni abdullah, sungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah telah berikan kepadaku Injil dan Allah akan menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada, yaitu aku akan mengajarkan ilmu,
dimanapun aku berada. Nabi Isa adalah seorang guru, di mana saja dia mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Dimanapun dia berada dia berkah. Wa awsani bis salati waz zakati madumtu hayya. Dan Allah telah mewasiatkan kepada aku, memerintahkan aku untuk salat dan untuk bayar zakat selama aku masih hidup. Wa barram bi walidati, dan Allah telah memerintahkan aku untuk berbakti kepada ibundaku ini. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong, ya, orang yang angkuh dan orang yang sengsara. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, dan keselamatan akan aku rasakan tatkala aku lahir, tatkala aku meninggal, dan tatkala aku dibangkitkan. Benar, Nabi Isa mendapat keselamatan tatkala dia lahir. Dia tidak diganggu. Jadi semua anak diganggu setan sehingga menangis, Nabi Isa lahir dalam kondisi tidak menangis. Karena ibunya, istrinya Imran, neneknya Nabi Isa pernah berdoa, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau agar setan tidak mengganggu putriku Imran dan agar tidak mengganggu keturunannya. Itu Nabi Isa alaihissalam. Taib. Setelah itu, apakah Nabi Isa berbicara terus? Jawabannya tidak. Menurut pendapat ulama, Nabi Isa cuma ngomong sebentar saja untuk menghilangkan tuduhan kepada Maryam bahwasanya dia seorang wanita pezina. Maka Allah menjadikan Nabi Isa bisa berbicara. Oleh karena Nabi Isa, menurut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, ya, dipilih oleh Asy-Syaukani dan yang lainnya, Nabi Isa bukan menjadi seorang nabi sejak kecil. Keberadaan dia bisa ngomong bukan menjadikan dia nabi sejak kecil. Kalau dia nabi, dia sudah berdakwah masih kecil kan susah kan? Sudah. Innal hamdalillah nahmadu. Masih kecil repot. Enggak. Jadi dia bisa ngomong itu hanya untuk menghilangkan tuduhan. Setelah itu dia kembali normal sebagai anak yang biasa sampai akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa, baru dia diangkat menjadi seorang nabi. Makanya dia mengatakan wa ja'alani nabiyyan, aku dijadikan nabi. Atani alkitab, aku diberikan Injil, padahal belum ada Injilnya. Maksudnya dia mengatakan, wahai kaumku, aku akan diangkat menjadi nabi. Aku akan diberikan Injil oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku akan dijadikan berkah oleh Allah sehingga mengajari masyarakat dimanapun aku berada. Dan ini antara mukjizat Nabi Isa yang kata para ulama tidak terdapat dalam Injil. Saya belum cek, tapi saya baca tadi pernyataan ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Nabi Isa berbicara sejak kecil itu tidak terdapat dalam Injil. Ini menunjukkan bagaimana Quran memuliakan Nabi Isa lebih daripada Injil. Lebih daripada Injil. Kemudian Allah sering berkata dalam Al-Quran, Ya Isa bin Maryam, Ya Isa bin Maryam, wahai Isa putri Maryam, wahai Isa putra Maryam, wahai Isa putra Maryam. Tapi kalau antum dapati dalam Injil, Injil Lukas, Injil Yohanes atau Injil yang lainnya, antum mendapati mereka sebutkan silsilah nasab Nabi Isa. Disebutkan dalam buku Injil bahwasanya Nabi Isa itu lahir dari Maryam yang suaminya namanya Yusuf An-Najjar. Sehingga kalau disebut nasabnya Yesus bin Yusuf bin Hali, ada Yesus bin Yusuf bin Yakub. Jadi disebutkan nasab Nabi Isa sampai kepada Nabi Daud. Islam tidak. Ya. Islam tidak, bahwasanya Maryam lahir tanpa ayah, dan tidak ada hubungannya dengan Yusuf An-Najjar. Tidak ada. Maryam tidak pernah dilamar oleh Yusuf, ya, An-Najjar, apalagi menikah dengan Yusuf, apalagi punya anak dari Yusuf. Tidak ada. Aneh, dalam Injil disebutin nasabnya Nabi Isa. Isa bin Yusuf bin Yakub bin sampai bin Daud. Ini dibantah oleh para ulama Islam bahwasanya Maryam tidak sama sekali menikah dengan dengan Yusuf. Dan lihat bagaimana Islam memuliakan Nabi Isa untuk menghilangkan tuduhan bahwasanya Maryam berzina dan menunjukkan kehebatan Nabi Isa bisa lahir tanpa ayah. Itu dalam Al-Quran. Dalam Injil tidak, malah disebut punya bapak. Disebut punya bapak. Kalau perhatikan ternyata nasabnya sangat jauh berbeda. Injil satu mengatakan mungkin sampai Nabi Daud entah 30 bapak, yang ini lebih banyak lagi, mungkin 40 bapak. Ya. 40 apa? Kakek. Jadi memang kontradiktif di situ. Satunya mengatakan Yesus bin Yusuf bin Hali, satunya Yesus bin Yusuf bin Yakub. Ya beda, kakeknya sih sudah beda. Ke atasnya lebih beda lagi. Ya. Jadi kita tahu ternyata Al-Quran
sangat memuliakan Nabi Isa. Lebih daripada Injil memuliakan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian di antara bantahan para ulama, aturan dari orang-orang Bani Israel, kita tahu bahwasanya Nabi Yakub punya 12 anak. Asbat, disebut dengan asbat. Sibet sampai 12. Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Di antara ada Yahuda, di antara ada Lawi. Nah, Maryam ini berasal dari keturunan Nabi Harun alaihissalam sampai ke Lawi. Ya. Adapun Yusuf An-Najjar dari keturunan Nabi Daud alaihissalam. Dan dalam aturan Bani Israel tidak boleh satu sibet nikah dengan sibet yang lain. Jadi kalau Yusuf harus nikah dengan wanita dari keturunan dia itu, dari keturunan sibet ini. Jadi mereka ada 12 apa? 12 nenek moyang, 12 suku lah. Ya. Salah satunya suku Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti suku Yahuda, suku siapa dan seterusnya. Ya. Jadi secara aturan tidak mungkin Yusuf berani melamar Maryam karena secara keturunan mereka berbeda dan tidak boleh dalam aturan Bani Israel satu sibet suku menikah dengan suku yang lain meskipun sesama Yahudi. Jadi ini menguatkan bahwasanya Maryam melahirkan Nabi Isa tanpa bapak dan ini mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Baik. Maka Allah berfirman, "Dzalika Isa bin Maryam, qaulul haqqi alladzi fihim yamtarun." Itulah Nabi Isa bin Maryam, perkataan yang benar yang mereka perselisihkan tentang siapa hakikat Nabi Isa. Maka lillahi ayattakhidha min waladin subhana. Allah tidak pernah punya anak, Allah tidak pernah mengambil anak. Ya, seandainya Allah punya anak, anak tersebut memang harus disembah. Makanya Allah mengatakan, "Qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin." Katakanlah kalau Allah punya anak, aku yang pertama kali sembah anak tersebut. Ya. Karena anak mesti mirip dengan bapaknya. Kalau ternyata Nabi Isa anaknya Allah, harusnya sifat-sifat anak sama seperti bapaknya. Tidak makan, tidak minum, maha kuasa, tidak tidur, tidak capek, tidak istirahat, tidak takut. Itu sifat-sifat Tuhan. Ternyata Nabi Isa tidak seperti bapaknya kalau memang itu anaknya bapaknya. Dan Nabi Isa bukan anak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka benar kata Allah, kalau memang Isa Allah punya anak, maka anaknya harus diibadahi juga. Karena pasti sifat anaknya seperti sifat apa? Bapaknya. Namun kita dapati ternyata Nabi Isa sifatnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia bukan anak Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Ma kana lillahi ayattakhidha min waladin subhanahu." Allah tidak mungkin punya anak, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Adapun Isa lahir tanpa bapak tidak melazimkan dia anak Tuhan. Bagi Allah mudah sekali menciptakan anak tanpa bapak. Idza qada amran, kalau Allah menghendaki sesuatu tinggal berkata kun fayakun. Maka Allah menyebutkan yang lebih aneh daripada Nabi Isa, itu Adam. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sungguhnya perumpamaan Isa sama seperti Adam, mudah bagi Allah. Khalaqahu min turab, Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah, Allah tinggal bilang kun fayakun. Mudah bagi Allah untuk menciptakan Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu, apalagi Nabi Isa cuma sekedar tanpa ayah. Mudah bagi Allah. Kalau Nabi Isa mau jadi Tuhan, Adam juga harusnya jadi Tuhan. Alaihissalam. Baik. Kemudian Allah berfirman, "Fakhtalafal ahzabu min bainihim." Maka timbullah hizb-hizb di antara Nasara, Yahudi tentang perkara Nabi Isa. Yahudi berkelompok-kelompok juga. Ya. Sebagian mereka mengatakan Nabi Isa adalah anak zina. Nasrani juga berkelompok-kelompok. Ada yang mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan. Ada yang mengatakan Nabi Isa itulah Tuhan. Ada yang mengatakan Nabi Isa satu dari yang tiga. Tiga kelompok besar Nasrani sampai sekarang. Ya. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan itu sendiri. Isa huwallah. Isa adalah Allah. Ada yang mengatakan Isa anak Tuhan. Ada yang mengatakan Isa satu dari yang tiga. Paham? Trinitas. Kemudian Nabi Isa tumbuh berkembang. Allah tidak sebutkan bagaimana berkembangnya Nabi Isa dalam Al-Quran. Karena mungkin tidak penting. Ya, yang penting setelah itu bagaimana dakwahnya Nabi Isa alaihissalam. Maka di antara dakwah yang disampaikan Nabi Isa kepada orang-orang Yahudi, Nabi Isa konsentrasi untuk mendakwahi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan orang Yahudi. Mereka terjerumus dalam kesyirikan, mereka menganggap Uzair adalah putra Allah, mereka melakukan hal-hal penyimpangan, maka Nabi Isa nasihati mereka. Nabi Isa nasihati mereka. Rupanya mereka tidak suka dengan Nabi Isa. Mereka tidak suka dengan Nabi Isa. Kenapa? Karena Isa dari Maryam dan Maryam dari Lawiyah.
dari Sibt Lawi, dari suku Lawi. Sementara orang-orang Yahudi menyatakan Nabi harus dari keturunan Daud. Mereka tidak terima Nabi Isa. Dan mereka yakin bahwasanya Nabi terakhir nanti akan muncul, akan menjadi hebat dan membawa kejayaan bagi orang-orang Yahudi. Ternyata Nabi Isa tidak demikian. Waktu dia berdakwah di zaman tersebut yang menguasai adalah Romawi. Di bawah kerajaan Romawi ada Yahudi, tengah-tengah itulah lahir Nabi Isa. Waktu Nabi Isa lahir, Nabi Isa ternyata tidak memprovokasi rakyat untuk memberontak terhadap kerajaan Romawi. Dia tidak berbicara tentang politik sama sekali. Dia bicara tentang tauhid, tentang akhlak, tentang perbaikan akhlak, sehingga orang Yahudi tidak suka. Ini Nabi model apa kayak begini? Kita mau Nabi yang memberontak kemudian menjadi menguasa, Yahudi menguasai dunia. Akhirnya mereka ingin membunuh siapa? Nabi Isa. Apalagi Nabi Isa merubah aturan-aturan agama mereka yang tadinya diharamkan dihalalkan oleh Nabi Isa. Wa liuhilla lakum, ya, untuk aku menghalalkan apa yang dahulunya pernah diharamkan bagi kalian orang Yahudi. Yahudi tidak terima. Pendeta-pendeta mereka kemudian hasad kepada Nabi Isa. Akhirnya mereka memprovokasi kerajaan Romawi untuk menangkap Nabi Isa alaihissalam. Azan ya? Berapa menit lagi? Sudah habis? Ya sudah, kita lanjutkan habis apa? Habis salat Isya insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, ma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang kisah Nabi yang mulia, Nabi Isa alaihissalam, ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam tumbuh berkembang, kemudian di masa muda ya, dia diangkat menjadi seorang rasul dan mulailah beliau berdakwah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam, terutama berkaitan dengan masalah kedokteran. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, banyak para nabi yang Allah berikan mukjizat kepada mereka sesuai dengan perkara yang lagi booming atau digandrungi masyarakat di zaman mereka. Contoh Nabi Musa alaihissalam, di zaman beliau banyak orang-orang yang sombong dengan sihir-sihir mereka. Banyak orang belajar sihir. Maka Nabi Musa diberikan mukjizat mirip dengan sihir tapi bukan sihir, yaitu tongkatnya bisa berubah jadi ular, bukan tipuan mata, bukan halusinasi, tetapi benar-benar tongkat unsur kayu berubah menjadi daging ular, sehingga akhirnya para penyihir yang tadinya ingin menentang Nabi Musa akhirnya beriman dan sujud tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tongkatnya ya bisa membelah lautan, dan itu juga bukan sihir. Jadi mukjizat Nabi Musa mirip dengan hal-hal yang digandrungi oleh masyarakat di zaman tersebut. Demikian juga kata Ibnu Katsir seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyarakat Arab jahiliyah mereka lagi booming tentang masalah bahasa, tentang balaghah, tentang syair-syair. Mereka sering mengadakan lomba syair di antara mereka. Ya, syair-syair hebat diberi hadiah oleh orang-orang hebat, oleh orang penguasa ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada Nabi mukjizat yang berkaitan dengan ketinggian balaghah, ketinggian bahasa, yaitu Al-Qur'anul Karim. Yang itu bukan karangan manusia tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang pandai syair tatkala mendengar Al-Qur'an mereka tahu itu bukan karangan manusia, tapi itu datang dari Rabbul Alamin. Demikian juga menurut Ibnu Katsir yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam. Di zaman Nabi Isa banyak orang yang gandrung tentang masalah pengobatan, lagi booming masalah pengobatan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa yang berkaitan dengan masalah pengobatan. Allah berfirman, Nabi Isa berkata, "Wa rasulan ila bani Israil, anni qad ji'tukum bi ayati min rabbikum, anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri, fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah." Aku adalah rasul kepada Bani Israel. Jelas Nabi Isa diutus kepada Bani Israel, tidak kepada umat yang lain. Dan aku telah datang kepada kalian dengan mukjizat dari Rabbku, dari ayat, suatu tanda kebesaran Rabbku, di mana aku menciptakan dari tanah, aku ciptakan semacam burung, lalu aku tiupkan, maka jadi burung beneran terbang. Kemudian wa ubri'ul akmaha wal abrasa bi idznillah. Aku menyembuhkan orang yang buta, diusap oleh Nabi Isa, kemudian tadinya buta sejak lahir, tiba-tiba bisa melihat. Orang terkenal abros itu penyakit sopak, yaitu yang berwarna-warni, ya, albino kata orang.
Itu pun sembuh diusap oleh Nabi Isa. Lebih daripada itu, wa uhyil mauta biiznillah. Aku bisa menghidupkan yang mati. Ada orang meninggal dihidupkan oleh Nabi Isa, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ya mengungguli ilmu kedokteran yang ada di zaman tersebut. Nabi Isa mukjizatnya luar biasa. Jangankan orang sakit jadi sembuh, orang mati bisa hidup kembali. Di antara mukjizat beliau, wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadkhiruna fi buyutikum. Aku bisa mengabarkan kepada kalian tentang ilmu gaib, apa yang kalian makan tadi malam, apa yang kalian makan tadi siang, tadi pagi, apa yang kalian simpan di rumah kalian. Padahal Nabi Isa tidak pernah ke rumah mereka, ya. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi Nabi Isa datang dengan mukjizat. Sehingga mulailah sebagian orang Yahudi masuk Islam. Bani Israel mulai masuk ikut ajaran Nabi Isa alaihissalam. Namun sebagian Yahudi menentang, ya. Mereka tidak percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Menurut mereka Nabi Isa anak zina. Menurut mereka Nabi Isa bukan dari keturunan Nabi Daud, tidak sah karena mereka mengagungkan Nabi Daud alaihissalam. Menurut mereka Nabi terakhir harus dari keturunan Nabi Daud, sehingga akhirnya mereka mengingkari Nabi Isa. Terlebih lagi Nabi Isa tidak pernah berbicara tentang kekuasaan. Yang dia bicarakan adalah agama, adalah tauhid, kemudian masalah perbaikan akhlak, sehingga mereka semakin benci kepada Nabi Isa alaihi salam. Akhirnya mereka pun membuat makar. Mereka sering merayu kerajaan Romawi untuk menangkap Nabi Isa, tapi kerajaan Romawi tidak mau tangkap Nabi Isa karena tidak ada kesalahan Nabi Isa. Akhirnya mereka melakukan tipuan. Mereka mengatakan Nabi Isa mengaku sebagai raja Yahudi dan akan melakukan pemberontakan dan yang lain. Dan lainnya. Akhirnya Yahudi bekerja sama dengan orang-orang Romawi, akhirnya menangkap Nabi Isa. Menurut versi Islam dalam Al-Quran, Nabi Isa ditangkap dengan bantuan orang-orang Yahudi beserta tentara Romawi. Namun Nabi Isa tidak disalib dan tidak dibunuh. Allah membantah perkataan orang-orang Yahudi. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam wa Rasulullah. Dan perkataan mereka yang mengatakan inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah, sungguh kami orang Yahudi telah berhasil membunuh Isa putranya Maryam yang seorang rasul utusan Allah, ya. Subhanallah. Orang Yahudi ini bejatnya luar biasa. Di antara hobi mereka adalah membunuh nabi, ya. Ada nabi yang tidak sesuai dengan selera mereka, mereka bunuh. Coba kalau antum diutus ke suatu kaum pengajian yang hobinya bunuh ustaz, mengerikan. Ustaznya enggak selera dibunuh, mengerikan. Yahudi di antara kebrengsekan mereka, bejatnya mereka hobinya bunuh nabi. Ya. Allah ulang-ulang dalam Al-Qur'an, wa qatlihimul anbiya. Ya. Mereka suka membunuh para nabi. Di antaranya mereka mengaku membunuh Nabi Isa dan mereka ingin bunuh memang. Mereka ingin bunuh Nabi Isa. Maka mereka bangga mereka, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Kami telah berhasil membunuh Isa bin Maryam, utusan Allah. Bayangkan, sudah tahu itu utusan Allah, mereka bunuh. Allah bantah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa, mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa, tapi ada orang yang diserupakan kepada Nabi Isa. Itu yang mereka tangkap, itu yang mereka salib, itu yang mereka bunuh. Kata Allah, wa ma qataluhu yaqina. Mereka sebenarnya tidak yakin kalau telah membunuh Nabi Isa. Bar rafa'ahu Allahu ilaihi, tapi Allah telah angkat Nabi Isa. Allah selamatkan Nabi Isa. Ini versi Islam. Nabi Isa selamat, tidak dibunuh oleh mereka, ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat ke langit. Dan akan turun nanti menjelang hari kiamat. Akan turun menjelang hari kiamat untuk menyelesaikan segala kontroversial tentang dirinya. Dia akan jelaskan saya seorang nabi. Dia akan turun menjalankan syarat Nabi Muhammad SAW. Hidup kalau tidak salah 7 tahun. Kemudian meninggal dunia, kemudian dikuburkan sebagaimana nabi-nabi yang lain. Sehingga jelas bahwasanya yang benar Nabi Isa bukanlah Tuhan dan bukan juga anak zina, ya, sebagian pernyataan Yahudi, tapi dia seorang nabi yang mulia, yang dimuliakan oleh orang-orang Islam. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Ini versi Islam. Adapun versi Nasara atau versi Injil maka berbeda-beda, ya. Injil Barnaba mengatakan bahwasanya Nabi Isa, ya, waktu mau ditangkap maka ada seorang yang diserupakan dengan Nabi Isa, diserupakan, ya. Kemudian dialah yang ditangkap, ya. Dialah yang ditangkap. Dikenal dengan Yudas Iskariot atau Yahuda Iskariot, ya. Dan Injil-Injil lain juga menyatakan demikian. Ada beberapa versi di antara Injil-Injil. Jadi Injil itu banyak, ya.
Tapi banyak Injil yang tidak dianggap, di antaranya Injil Barnabas, yang dianggap Injil Lukas, Matius, Yohanes, ya. Banyak Injil Barnabas tidak dianggap, Injil ini tidak dianggap. Dan kalau antum perhatikan Injil itu tidak seperti Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kan langsung qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Tapi kalau antum perhatikan Injil, itu seperti hadis-hadis kalau versi kita. Jadi Yohanes, Lukas, Matius sedang menceritakan tentang riwayat kehidupan Nabi Isa. Seperti hadis seperti kita. Jadi bukan seperti khitabnya, bukan pernyataannya, bukan langsung dari Allah. Adapun Al-Quran tidak, langsung Allah yang berfirman. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'andzir, wahai yang berselimut bangunlah. Siapa yang bicara? Allah. Tapi kalau antum baca Nabi Injil, enggak. Yesus kemudian ke sini, Yesus kemudian begini, Yesus kemudian ngomong, itu seperti hadis. Jadi sebenarnya Injil itu bukan ya firman Allah Subhanahu wa taala secara murni, tapi sudah ada mengalami perubahan-perubahan. Karena tata cara susunannya tidak seperti Al-Qur'anul Karim yang kita lihat bahwasanya khitab pembicaraan langsung datang dari Tuhan Rabbul Alamin. Tetapi kalau Injil Matius, Lukas itu seperti rawi-rawi hadis. Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sahabat meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu ya. Jadi kalau versi mereka Nabi Isa benar-benar ditangkap. Benar-benar ditangkap. Ya karena Nabi Isa harus ditangkap dan harus disalib untuk menebus dosa warisan yang diwariskan oleh Nabi Adam alaihi salam. Dan ini ya tidak pernah diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Ini adalah khurafatnya orang-orang Nasara. Sehingga khurafat ini mengantarkan mereka menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan ya.